Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Aji Budianto NPM 051, Okta Putri Susanti NPM 072, dan Advian Novita NPM 090. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul membangun tim yang kuat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kekuatan tim. Tim memberikan banyak manfaat. Yang terpenting, sebuah tim memungkinkan wirausahawan untuk melakukan lebih dari yang dapat ia capai sendiri. Tidak peduli seberapa kuat wirausahawan, berapa jam yang dia habiskan untuk bisnis, atau berapa hari dalam seminggu dia bekerja, pada titik tertentu, sebuah tim diperlukan untuk meningkatkan kapasitas bisnis. Pengusaha solo seringkali gagal mendapatkan umpan balik tentang ide yang mereka dapat. Dengan adanya tim, dapat membantu mereka lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan dengan demikian meningkatkan permintaan produk dalam usaha kita. Bagaimana sih cara membangun tim yang kuat? Yang pertama adalah rencana kepegawaian. Cara membangun tim yang kuat adalah rencana kepegawaian Anda. Tantangan Anda berikutnya adalah mengidentifikasi individu untuk mengisi kesenjangan. Bagaimana Anda mengidentifikasi kandidat terbaik? Jawabannya sederhana, adalah dengan memanfaatkan jaringan pribadi Anda dan jaringan penasihat Anda. Tetapi mungkin Anda ingin keluar dari jaringan tersebut untuk memperluas kumpulan kandidat yang berkualitas. Bekerja dengan profesor Anda untuk membuat kontak dengan alumni. Cari database alumni perguruan tinggi Anda untuk menemukan orang-orang di industri yang tepat dan dengan posisi yang tepat. Yang kedua, terus membangun jaringan. Tempat alami untuk menemukan rekan pendiri dan anggota tim lainnya adalah keluarga dan teman Anda. Dalam suatu pengamatan menunjukkan bahwa 58% pengusaha bekerja sama dengan rekan bisnis, 22% bekerja sama dengan teman pribadi, dan 20% bekerja dengan pasangan atau anggota keluarga yang lainnya. Ingat bahwa bekerja dengan teman dekat atau keluarga bisa menjadi pedang bermata dua. Di sisi positifnya, Anda mengenal orang-orang ini dengan lebih baik. Jadi Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang etos kerja dan chemistry pribadi mereka. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah ciptakan kebersamaan dan kepercayaan. Teman dekat sebelum terjun ke bisnis bersama, mereka menemukan bahwa keterampilan mereka saling melengkapi satu sama lain dengan sangat baik. Mungkin yang lebih penting adalah hubungan mereka menambah tingkat kepercayaan yang hanya dapat ditemukan di antara teman-teman. Karena dengan adanya kepercayaan tersebut dalam suatu tim, maka tim tersebut nantinya akan menjadi tim yang kuat dalam menjalankan bisnisnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Okta Putri Susanti, NPM 2133-1072 akan menjelaskan tentang membangun tim berdasarkan kehidupan tahap usaha. Sudah umum bagi pendiri perusahaan kecil untuk tetap pada pekerjaan mereka saat ini dan mengerjakan bisnis paruh waktu di malam hari dan di akhir pekan. Banyak perusahaan berhasil mengembangkan prototipe atau meningkatkan putaran pertama investasi luar sementara para pendiri masih dalam pekerjaan mereka saat ini. Kompensasi terdiri atas ekuitas, gaji, dan
kompensasi lain. Yang pertama adalah ekuitas. Ada beberapa alasan bagus mengapa sebagian besar usaha baru mendistribusikan ekuitas ke setidaknya beberapa karyawan. Yang pertama, perusahaan baru seringkali dapat membayar harga pasar untuk gaji dan upah. Ekuitas dapat mendorong orang untuk bekerja dengan harga di bawah pasar dengan harapan bahwa pada suatu saat di masa depan mereka akan mendapatkan imbalan yang besar. Yang kedua, memasukkan beberapa ekuitas dalam paket kompensasi menyelaraskan kepentingan karyawan dengan kepentingan tersebut. Ada dua cara dasar untuk mendistribusikan ekuitas. Yang pertama, saham sendiri. Ekuitas yang diperoleh oleh pendiri perusahaan secara resmi didirikan atau ketika modal ekuitas luar pertama diinvestasikan. Yang kedua adalah kumpulan opsi. Ekuitas yang disisihkan untuk distribusi di masa depan. Opsi pada dasarnya memberi pemegang hak untuk membeli saham di perusahaan dengan harga di bawah pasar. Harga opsi sering ditentukan oleh harga pasar saham pada hari karyawan yang dipekerjakan. Yang kedua adalah gaji. Meskipun ekuitas dapat mengimbangi gaji di bawah pasar, sebagian besar tim Anda akan membutuhkan setidaknya gaji subsistem selama fase peluncuran. Yang ketiga adalah pertimbangan kompensasi lainnya. Anda akan bersaing dengan perusahaan dari segala bentuk dan ukuran untuk mendapatkan orang-orang yang paling terampil di dunia kerja. Menyusun paket kompensasi yang kompetitif berarti berpikir lebih dari sekedar sisi moneter dari kompensasi. Perkenalkan, nama saya Atvia Novita, NPM 090. Pada bagian presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai anggota tim eksternal. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui dulu nih, kalau dalam membangun sebuah usaha, itu terdapat dua tim, yaitu tim inti dan tim eksternal. Tim inti seringkali disebut sebagai tim untuk kesuksesan sebuah usaha. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa keberadaan tim eksternal juga sangat berpengaruh untuk memperkuat sebuah usaha. Jadi, siapa aja sih yang termasuk dalam anggota tim eksternal? Kita simak di slide selanjutnya yuk. Jadi, anggota tim eksternal itu ada 5 teman-teman. Sekaligus di slide ini saya akan membahas lebih rinci lagi dari kelima anggota tim eksternal. Yang pertama adalah investor luar. Dalam membangun sebuah usaha, pengalaman terbesar adalah keunggulan kompetitif, yang berarti kemampuan sebuah perusahaan untuk bersaing di tengah sengitnya persaingan pasar. Disinilah perlu adanya investor luar. Contoh dari investor luar itu salah satunya adalah malaikat investor atau angel investor. Kenapa sih kok disebut sebagai malaikat investor? Karena malaikat investor ini seringkali memberikan suntikan dana kepada startup atau usaha-usaha yang sedang dirintis, yaitu dengan cara memberikan modal kepada mereka agar pemilik usaha ini bisa tetap fokus dalam mengembangkan usahanya. Lalu yang kedua adalah pengacara. Pengacara itu identik dengan hukum. Jadi, perlu adanya pengacara dalam membangun sebuah usaha. Untuk apa sih? Nah, pengacara ini akan membantu pemilik usaha untuk mematenkan kekayaan intelektual yang harus dia dapatkan. Mematenkan itu sama dengan artinya mendapatkan hak dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini meliputi hak cipta, hak dagang, dan hak merek. Lalu yang ketiga adalah akuntan. Menyewa akuntan sangat disarankan oleh pemilik usaha untuk membantu pemilik usaha ini dalam mengelola keuangan. Karena pemilik usaha itu kan juga orang yang sibuk, jadi mungkin tidak sempat atau tidak sanggup untuk melakukan penghitungan keuangan secara sendiri.
Nah, selain itu, akuntan ini tugasnya bukan hanya sekedar menghitung uang, tetapi juga membantu pemilik usaha untuk menganalisis kekuatan ataupun kelemahan kinerja dari keuangan perusahaannya. Nah, akuntan ini juga memungkinkan pemilik usaha untuk menemukan cara untuk meningkatkan arus kas dan mengidentifikasi manfaat dari pajak. Serta yang paling penting di sini menurut saya adalah akuntan ini bisa membantu pemilik usaha untuk menghemat uang dalam perusahaannya di kemudian hari. Lalu yang keempat adalah Dewan Penasehat. Dewan Penasehat sangat bermanfaat bagi perusahaan awal. Kenapa? Karena Dewan Penasehat inilah yang berfungsi untuk membimbing pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya. Jadi perlu memilih Dewan Penasehat yang punya keahlian yang sama dengan perusahaan kita, terlebih punya niat yang tulus untuk membantu pemilik usaha dalam membimbing untuk mengembangkan usahanya. Yang terakhir atau yang kelima adalah jajaran direktur atau seringkali disebut sebagai dewan direksi. Nah, dewan direksi ini punya tanggung jawab atas tata kelola dan mewakili para pemegang saham, di mana dewan direksi ini akan mengadakan rapat triwulanan atau rapat 3 bulan sekali untuk mengevaluasi atau meninjau kembali kemajuan perusahaan dan strategi apa ke depannya yang akan digunakan. Lalu dewan direksi ini juga bertanggung jawab untuk memberikan atau menentukan kompensasi untuk pejabat perusahaan dan juga mengawasi laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu menjaga tim yang solid. Solid itu bisa diartikan kuat, jadi menjaga tim yang kuat. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara membangun sebuah budaya dalam sebuah perusahaan. Nah, budaya dimaksud di sini adalah budaya saling percaya dan saling terbuka antara atasan dan bawahan, sehingga dalam menjalankan pekerjaan itu bisa nyaman karena mereka bisa bekerja sama dan bisa ada rasa saling terbuka dan percaya. Nah, budaya yang paling sukses adalah budaya yang berakar pada nilai dan keyakinan yang merupakan bagian dari visi misi perusahaan. Nah, dalam menjalankan atau membuat tim ini menjadi kuat, ada juga beberapa masalah yang muncul. Salah tiganya adalah 1. Kelelahan, 2. Tekanan keluarga, 3. Konflik antar pribadi. Nah, kelelahan ini saya mengambil contoh di modul di Grab, yaitu tentang cerita startup internet di mana mereka berminggu-minggu itu tinggal di perusahaan, tinggal di kantor, dan mereka menjalankan makan tidur mereka di kantor tersebut, sehingga muncullah rasa kelelahan. Nah, cara mengatasinya tentang masalah kelelahan ini adalah perusahaan tersebut perlu menyediakan tempat untuk bisa menghilangkan stres. Salah satunya bisa ada tempat untuk bermain basket atau bermain bola, atau pada saat mereka makan siang ada mini games seperti itu. Jadi mereka bisa beristirahat sejenak dan rasa lelah itu bisa dikurangi. Lalu yang kedua adalah tekanan keluarga. Nah, tekanan keluarga ini muncul akibat seseorang itu bekerja melebihi jamnya sehingga tidak punya banyak waktu untuk mereka bisa berkumpul bersama keluarga mereka, sehingga ada beberapa masalah yang timbul di keluarga ini, yaitu ada komplain dari salah satu keluarganya kenapa bekerjanya terlalu lama. Nah, cara yang bisa diatasi di sini adalah perusahaan itu perlu mengadakan piknik perusahaan, di mana nanti para karyawan bisa mengajak keluarga mereka untuk bisa piknik bersama, ngobrol bersama, sehingga stres dari tekanan keluarga itu bisa dikurangi. Lalu yang terakhir adalah konflik antar pribadi. Nah, konflik antar pribadi ini sesuatu hal yang biasa terjadi di perusahaan, tetapi perlu diperhatikan juga karena konflik antar pribadi ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak, konflik antar pribadi ini akan menjadi perusak dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, di sini cara mengatasinya adalah pemilik perusahaan itu harus mencoba menengahi di antara konflik
yang terjadi di perusahaan tersebut. Tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Jadi harus menengahi dan menyelesaikan masalah yang ada. Demikian presentasi yang bisa kelompok 10 sampaikan. Saya mewakili teman-teman, memohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian selama presentasi tadi. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan pada diskusi nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.